Ahmad bin Al-Khatib sebelum menjadi seorang wazir bercerita, "Dulu, saya menjadi juru tulis Nyonya Syuja, Ibunda Al-Mutawakkil. Pada hari itu, pada saat saya sedang berada di ruangan kantorku, ada seorang pelayan datang sambil membawa sebuah kantong. 'Wahai Ahmad, Nyonya Syuja, yaitu Ibunda Amirul Mukminin, mengirim salam untuk engkau dan menyampaikan pesan. Ini uang 1.000 dinar dari harta halal milikku. Tolong bagikan uang ini kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan. Jangan lupa untuk mendata nama, nasab, dan alamat tempat tinggal mereka, agar nantinya lebih mudah jika kami ingin membagikan sedekah seperti ini lagi.' Kantong berisikan uang 1.000 dinar itu lantas saya terima. Lalu saya pulang. Kemudian, saya menugaskan beberapa orang yang saya percaya untuk menjalankan tugas pendataan. Sebelumnya, saya terlebih dahulu memberi mereka penarahan tentang perintah yang saya terima dari Nyonya Syuja. Saya meminta mereka untuk membuat data nama-nama orang miskin yang sengaja menyembunyikan kemiskinannya. Mereka menyodorkan kepadaku sejumlah nama. Kemudian, saya distribusikan uang tersebut kepada nama-nama yang ada. Pada hari itu, baru 300 dinar yang berhasil saya distribusikan, sedangkan 700 dinar sisanya masih saya pegang. Karena saya belum bisa menemukan lagi orang yang berhak mendapatkan. Dan pada malam harinya, pikiran saya tertuju pada daerah Surah Manara'a. Wilayahnya yang luas dan masyarakatnya yang rukun dan saling tolong-menolong. Malam pun terus berlalu. Jalan-jalan mulai ditutup dan petugas keamanan mulai berkeliling. Sementara saya masih memikirkan tentang dinar-dinar tersebut, tiba-tiba ada seorang mengetuk pintu dan saya mendengar penjaga pintu sedang berbicara dengan seorang. "Coba cari tahu ada apa itu di luar," kataku kepada pegawai yang waktu itu masih bersamaku. Lalu, dia pun pergi keluar. Kemudian, kembali dan melaporkan bahwa Fulan bin Fulan Al-Alawi minta izin bertemu denganku. Lalu aku berkata, "Persilahkan dia masuk." Lalu aku berkata kepada pegawai, "Tolong kalian sembunyi dulu. Saya yakin orang ini tidak datang pada malam-malam seperti ini, melainkan pasti suatu keperluan penting." Orang Alawi itu pun masuk dan mengucapkan salam, lalu duduk dan mulai berkata, "Baru saja ada salah seorang yang masih memiliki hubungan darah dengan Rasulullah datang menemuiku. Akan tetapi, sungguh demi Allah, saat ini saya tidak punya apa-apa dan tidak bisa menyiapkan apa-apa. Sementara itu, tidak ada tetangga yang bisa saya temui untuk minta bantuan selain engkau." Mendengar hal itu, saya pun lantas memberinya 1 dinar. Lalu dia mengucapkan terima kasih dan pamit pulang. Lalu, istriku keluar dan berkata, "Nyonya Syuja menyerahkan uang 1.000 dinar kepadamu untuk engkau distribusikan kepada orang yang berhak mendapatkan. Apakah menurutmu ada orang yang lebih berhak dari keturunan putri Rasulullah? Apalagi dia tadi menyampaikan keluhan seperti itu." Aku pun bertanya, "Lantas, menurutmu apa yang harus saya lakukan?" Istriku berkata, "Berikan semua uang itu kepada orang tersebut." Lalu, aku pun berkata kepada pelayan, "Tolong panggil orang tadi." Orang itu pun dipanggil kembali. Lalu saya sampaikan kepadanya kata-kata istriku. Kemudian, semua dinar yang masih ada langsung saya berikan kepadanya. Dia pun menerimanya dan mengucapkan terima kasih, lalu ia pun pamit pergi. Setelah orang itu pergi, bisikan iblis datang. "Kamu tahu Al-Mutawakkil dan bagaimana sikapnya terhadap Ahlu Bait? Nyonya Syuja menyerahkan uang 1.000 dinar kepadamu supaya engkau distribusikan kepada orang-orang yang berhak menerima disertai laporan nama-nama mereka, nasab mereka, dan tempat tinggal mereka. Akan tetapi, uang 700 dinar itu telah engkau berikan semuanya kepada orang Alawi itu. Jika engkau tidak bisa memberikan alasan yang bisa diterima kepada Nyonya Syuja,
maka jabatan dan posisimu adalah taruhannya. Pikirannya terbesit dalam hatiku. Lantas saya ceritakan kepada istriku. Lalu aku berkata kepadanya, "Kamu tahu Al-Mutawakkil dan bagaimana sikapnya terhadap orang-orang Alawi? Apa yang harus saya katakan nanti kepada Nyonya Chuja, dan bagaimana saya harus menjelaskan kepadanya?" Istriku menjawab, "Pasrahkan dan percayakan saja kepada kakek mereka, maksudnya kepada Rasulullah." Lalu dia pun terus mengulang-ulang kata itu dan kata-kata serupa itu hingga saya diam dan beranjak ke tempat tidur. Belum sempat memejamkan mata, tiba-tiba ada suara di luar pintu. Aku pun berkata kepadanya, "Coba cari tahu siapa itu." Dia pun lantas berjalan ke pintu untuk cari tahu siapa orang yang ada di luar pintu itu. Sesaat kemudian, dia kembali dan melapor. "Itu adalah utusan Nyonya Chuja. Katanya, Nyonya Chuja memintamu untuk menemuinya sekarang juga." Saya pun lantas beranjak menuju ke ruang tengah, sementara malam dan bintang-bintang masih seperti biasanya. Lalu, utusan kedua dan ketiga pun datang. Saya kusilahkan mereka masuk, lalu saya bertanya kepada mereka, "Malam-malam seperti ini, ada apa?" Mereka menjawab, "Engkau harus pergi menemuinya sekarang juga." Saya pun langsung berangkat bersama mereka menuju ke salah satu istana dengan dikawal oleh banyak pengawal. Kemudian, ada salah satu pelayan istana memegang tanganku dan mengajak saya ke sebuah ruangan. Saya lantas diminta untuk berhenti. Lalu, ada pelayan lain keluar dari dalam dan menggandeng tanganku seraya berkata, "Wahai Ahmad, engkau akan menghadap dan bicara kepada Nyonya Chuja, Ibunda Amirul Mukminin. Untuk itu, berhentilah engkau di tempat di mana engkau diminta untuk berhenti, dan jangan bicara sampai engkau diminta berbicara." Lalu, dia pun membawaku ke dalam sebuah gedung dengan sejumlah ruangan dihiasi dengan kain-kain tirai dan lilin yang menyala di tengah-tengah gedung. Lalu, saya diminta berhenti di salah satu pintu. Saya pun berdiri sana, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, ada suara memanggil, "Wahai Ahmad." Aku menjawab, "Labbaik, wahai Ibunda Amirul Mukminin." "Nyonya Chuja, perhitungan 1000 dinar, tetapi perhitungan 700 dinar, kata Nyonya Chuja, dan dia pun menangis. Dalam hati saya berkata, semua ini pasti gara-gara orang Alawi itu. Setelah mendapatkan uang dariku, dia pasti lantas pergi ke toko-toko makanan untuk membeli kebutuhan. Saat itu, mungkin dia bercerita, lalu didengar dan dilaporkan oleh petugas intelijen kerajaan. Akhirnya, Al-Mutawakkil menginstruksikan supaya saya dieksekusi, dan Nyonya Chuja menangis karena merasa kasihan kepadaku. Kemudian, Nyonya Chuja diam, lalu dia berkata, "Wahai Ahmad, perhitungan 1000 dinar, bukan, tapi 700 dinar. Kemudian dia menangis lagi. Dia melakukan hal seperti itu berulang-ulang. Kemudian, dia diam dan mulai menanyakan kepadaku tentang perhitungan uang tersebut. Saya pun menyampaikan secara jujur dan terus terang kepadanya. Pada saat saya menyebut nama orang Alawi yang bersangkutan, Nyonya Chuja menangis dan berkata, "Wahai Ahmad, semoga Allah memberi balasan kebaikan buat engkau dan orang yang ada di rumahmu. Engkau tahu apa yang saya alami malam ini?" Aku menjawab, "Tidak." Nyonya Chuja mulai bercerita, "Tadi, ketika tidur, saya bermimpi berjumpa Rasulullah. Beliau berkata kepadaku, 'Semoga Allah memberi balasan kebaikan untukmu, untuk Ahmad bin Al-Khasid, dan untuk orang yang ada rumahnya malam ini. Kalian telah membantu melapangkan kesempitan yang dialami oleh 3 orang dari keturunanku. Mereka bertiga sedang mengalami kesulitan ekonomi dan tidak punya apa-apa. Wahai Ahmad, ambil perhiasan, pakaian, dan dinar-dinar ini, lalu berikan kepada orang Alawi itu. Sampaikan kepadanya bahwa sebagian harta yang kami peroleh akan kami berikan kepadanya. Ambil perhiasan, pakaian, dan uang ini, lalu berikan kepada istrimu. Sampaikan kepada istrimu,
Wahai perempuan yang diberkahi, semoga Allah memberi balasan kebaikan kepadamu. Ini adalah berkat usulan dari petunjukmu, sedangkan pakaian dan uang ini untukmu, wahai Ahmad, terimalah. Kemudian, saya pamit pulang sambil membawa semua harta tersebut. Kebetulan, jalan menuju ke rumahku melewati rumah orang Alawi tersebut. Untuk itu, saya berinisiatif untuk langsung memberikan titipan Nyonya Syuja tersebut kepadanya, karena kami mendapatkan semua ini berkat dirinya juga. Lalu, saya berhenti di depan rumah Alawi tersebut, lalu mengetuk pintunya. "Siapa itu?" kata orang yang ada dalam rumah. Aku menjawab, "Ahmad bin Al-Kasib." Lalu, orang Alawi itu keluar menemuiku dan langsung berkata, "Wahai Ahmad, berikan apa yang engkau bawa itu." Aku pun bertanya kepadanya, "Dari mana engkau tahu apa yang saya bawa ini?" Lalu dia mulai bercerita, "Sepulang dari rumahmu tadi, saya langsung menemui sepupu perempuanku. Lalu saya ceritakan kepadanya apa yang terjadi dan saya serahkan kepadanya uang pemberianmu itu. Dia pun merasa gembira dan berkata kepadaku, 'Saya tidak ingin engkau membelikan apapun untukku, dan saya juga tidak ingin makan apa-apa. Akan tetapi, saya ingin engkau salat, lalu berdoa, dan saya akan mengamini doamu.' Lalu, saya pun salat dan berdoa bersamanya. Setelah itu, saya tidur. Dalam tidur, saya bermimpi bertemu kakekku, yaitu Rasulullah. Beliau berkata kepadaku, 'Saya telah menyampaikan ucapan terima kasih kepada mereka atas bantuan yang telah mereka berikan kepadamu. Mereka juga akan memberimu sesuatu pemberian yang lain, maka terimalah pemberian itu.' Lalu, saya pun menyerahkan perhiasan, pakaian, dan uang yang diperuntukkan baginya. Kemudian, saya pamit pulang. Di rumah, istriku sangat mengkhawatirkan diriku, sehingga dia mengerjakan sholat dan terus berdoa. Ketika tahu kalau saya sudah pulang dalam keadaan selamat dan sehat, maka dia pun langsung menyambut kepulanganku dan menanyakan tentang apa yang telah terjadi. Lalu, saya pun menceritakan semuanya. Setelah itu, istriku berkata, 'Bukankah sudah saya bilang, pasrahkan dan percayakan kepada kakek mereka, Rasulullah. Engkau telah lihat sendiri apa yang telah beliau lakukan.' Lalu, saya pun menyerahkan perhiasan, pakaian, dan uang yang diperuntukkan baginya. Wallahu a'lam bishawab.